Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat bidara yang dirahmati Allah. Hari ini berjumpa kembali dengan saya di agenda tausiah Ramadan. Alhamdulillah hari ini saya berada di salah satu ikon kota Jambi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kita berada di Gentala Ars, gitu ya. Izinkan saya berpantun dulu, ya. Pagi hari jalan-jalan ke Gentala Ars, menyambut matahari pagi. Pagi hari diisi dengan mengaji, semoga rezeki mengalir tak berhenti. Nah, alhamdulillah. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Insya Allah ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Mari sama-sama kita jadikan, kita azamkan, kita kuatkan tekan hati kita minta kepada Allah agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Yang pertama, gitu ya, adalah jaga jasadmu, gitu ya. Jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai sarana kita untuk memperbaiki pola makan kita, memperbaiki kualitas makan kita. Kenapa harus sehat itu harus dijaga, gitu ya? Karena dengan sehat itu kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Kita bisa beribadah dengan lebih optimal lagi. Pasti teman-teman bisa bayangkan, kalau kita misalkan sedang sakit gigi, sungguh tidak enak kita tilawah nggak enak. Kalau sedang sakit lutut, sujud nggak enak, ruku juga nggak enak, gitu kan. Jadi ayo kita betul-betul Ramadan kali ini kita jaga pola makan kita. Kita azamkan dalam hati kita, insya Allah 30 hari ini kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesehatan. Yang kedua, kalau kita sehat itu, gitu, tadi kan kalau kita kalau kita sehat, yang pertama ibadah kita ingat, yang kedua ingat tubuh ini adalah titipan dari Allah. Tubuh kita ini adalah amanah dari Allah. Ketika Allah memberikan amanah tubuh ini kepada kita, Allah memberikannya dalam keadaan yang baik, tidak ada satupun penyakitnya. Nah, kita niatkan dalam hati kita, jika kelak nanti Allah memanggil kita kembalikan tubuh ini, kita kembalikan amanah tubuh yang Allah berikan ini dalam keadaan yang baik pula. Jadi, ayo kita mulai bulan Ramadan tahun ini perbaiki kualitas makan kita, pastikan pola makan kita sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Rasulullah. Makan, minum, jangan berlebihan. Makan, minum, pastikan yang dimakan itu memang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya. Kalau Rasulullah menyampaikan bagaimana perut kita ini sesungguhnya dibagi 3, gitu kan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Pastikan kita makan sesuai dengan aturan Rasulullah. Jika kita mengikuti aturan Allah dan aturan Rasul, insya Allah tubuh kita akan sehat. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pola makan kita agar selama Ramadan kita bisa sehat sempurna dari awal sampai akhirnya. Ya. Jadi yang pertama adalah jaga jasad kita. Yang kedua adalah jaga hati kita. Ya. Kenapa harus dijaga hati kita? Agar kita bisa kelak nanti kembali kepada Allah dengan hati yang lapang. Kata Allah dalam salah satu ayatnya di Al-Quran itu menyampaikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki qalbun salim, hanya orang-orang yang memiliki hati bersih yang kelak akan selamat di yaumil akhir. Nah, sahabat bidara yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai tempat kita untuk melatih, untuk terus mengasah agar hati kita senantiasa lapang, hati kita senantiasa ikhlas, agar hati kita senantiasa bisa berdamai dengan takdir Allah. Kalaulah ikhlas itu ada dalam hati kita, kalaulah ikhlas itu senantiasa memenuhi hati-hati kita, maka apapun peristiwa yang Allah berikan kepada kita, apapun takdir Allah yang Allah berikan kepada kita bisa menempatinya. Tak ada lagi kecewa, tak ada lagi sakit hati, tak ada lagi penyesalan. Karena kita yakin, gitu ya, apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Gitu. Terus dilatih, gitu, terus diasah, gitu kan, agar kita lebih bisa menikmati hidup ini, gitu ya. Bayangkan kalau hati kita itu penuh dengan rasa benci, penuh dengan rasa sakit hati, penuh dengan rasa kesal, gitu kan. Itu yang sakit kita sendiri, yang uring-uringin juga kita sendiri, gitu kan, gitu. Sayang nanti waktunya, sayang juga hati kita diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi, mari kita jadikan momen Ramadan tahun ini betul-betul untuk terus kita berlatih, terus kita mengasah
agar hati ini tak ada lagi rasa sakit hati. Sudahlah ya, kita penuhi hati ini. Kalaupun memang ada saudara kita yang mungkin nyebelin gitu kan, atau mungkin bikin kita nggak enak hati, sudah maafkan saja, gitu ya. Maafkan, maafkan dan maafkan, gitu ya. Insya Allah dengan seperti itu kita juga jadi lebih enak, kita juga lebih bisa menikmati hidup kita. Gitu ya teman-teman. Tadi yang pertama, jadikan kita momen Ramadan ini untuk menjaga jasad kita. Yang kedua adalah menjaga hati kita. Yang ketiga, gitu ya, mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai sarana kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah, gitu ya. Di Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebagai sarana kita untuk takarub kepada Allah, sebagai sarana kita untuk mendekat kepada Allah, gitu ya. Ada itikaf, ada saum, ada tilawah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sayang kalau kemudian nanti Ramadannya, setelah Ramadan hati kita masih seperti ini aja, hubungan kita dengan Allah masih seperti ini aja. Nah, di Ramadan tahun ini kita ingin kita jadikan sebagai sarana untuk terus mendekat kepada Allah. Jangan lupa di Ramadan itu ada satu malam, ya, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya. Caranya, jaga 10 hari terakhir itu. Pastikan kita bisa bangun, sholat malam, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Teman-teman tahu kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu, nasib kita bisa berubah. Takdir kita bisa berubah dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Jadi kalau teman-teman pada malam Ramadan itu, pada 10 hari terakhir itu, kita bangun malam, kita sholat 2 rakaat, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Bisa jadi yang tadinya rezeki kita sekian, itu sama Allah ditambah. Yang tadinya kita ada apa tuh sama Allah ditambah, bisa jadi. Karena disebutnya juga Lailatul Qadar. Qadar kita bisa berubah, gitu kan. Yang pastikan kita jangan terlewat dengan Lailatul Qadar itu. 10 malam terakhir berjaga, standby, betul-betul kita tunggu, gitu kan. Mau datangnya malam 21, mau 22, pokoknya dari malam 21 sampai malam 30 itu kita standby. Kita usahakan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita di Ramadan tadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan, gitu, di Ramadan tahun ini. Perbaiki jasad kita, perbaiki hati kita, perbaiki kedekatan kita dengan Allah. Kita berharap begitu Ramadan itu selesai, maka output dari Ramadan yang Allah inginkan, la'alakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, itu bisa kita dapatkan dengan hati yang bersih, dengan jasad yang sehat, dengan kedekatan Allah yang paripurna. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kesehatan, agar kita bisa mempersembahkan amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan. Begitu ya teman-teman, sama-sama saling berdoakan, sama-sama saling support, sama-sama saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berikan yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Allah. Mudah-mudahan kita Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.